Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, subscriber, netizen, penggemar, pencinta channel Bergaul yang Budiman di mana berada. Kali ini kami berada di Kecamatan Karangawen, Pak, masih ya. Karangawen Demak. Ini kalau selatan ke arah Boyolali, Pak ya. Nah, di sini kami berada di antara rumah salah satu rekan jamaah kami, di mana beliau mempunyai pengalaman yang unik ketika tidur di rumah ini. Dulunya rumah kuno, Pak, ini, Pak ya. Dulunya rumah kuno, ketika beliau di rumah ini tuh sering menemui suatu hal yang seperti ini. Kita tanyakan pengalaman apa, Pak, yang dialami di sini, Pak? Pernah mimpi bertemu baginda Nabi 3 kali, terus mimpi ditemui Pak Jokowi 3 kali. Sampai yang terakhir kemarin pas ternyata anaknya ikut nyalon, Pak Jokowi dan anaknya kesini, tapi waktu mimpi itu belum ada pencalonan, Mas Gibran-nya belum mencalonkan diri, tapi kami sudah mimpi Pak Jokowi dan anaknya kesini pamitan sama saya. Oh gitu. 3 kali itu. Terus pernah ketemu juga wali-wali. Dan pada saat saya pernah dikiran waktu itu di kayu tempat tengah ini, di tengah situ, istri saya di belakang saya suruh dampingin karena waktu itu saya dikir 10.000. Secara sadar saya pun juga tidak takut, merasakan dan melihat ada ular dari arah selatan tuh sebesar batang kelapa, ular hijau, telosor gitu. Setelah di depan saya menghadap ke saya, tapi saya tetap tidak takut, saya tetap lanjut zikir. Setelah itu ularnya pergi sendiri. Itu sebatang dasar batang kelapa, ular hijau waktu itu. Itu pengalaman yang yang saya lihat, tidak mimpi itu, saya saat berzikir saya di hadapan saya. Itu maksudnya zikir tobat itu, Pak ya? Belum, Pak. Oh, belum. Masih pokoknya yang dulu. dikir selawat intinya. Oh, ya dulu ya. Selawat. Jadi 10.000. akan saya kuat yang nyata tadi ya. Oke. Masalah mimpi nanti menyusul, insya Allah juga ada retanya. Itu paling signifikan, Pak ya? Iya, betul. Izin saya kuat ya buat konten, Pak ya. Siap, mudah-mudahan setelah sekarang ikut belajar amalnya kan harusnya paham sampai yang kira apa gitu. Oke, terima kasih, Pak. Silakan. Oke. Dulu pemirsa, kisah nyata pengalaman salah satu rekan kami ketika belum ikut amaliyah, ketika tidur di tempat ini sering menemui hal-hal yang tadi diceritakan tadi. Untuk itu seperti biasa akan kita kuak apa gerangan yang mendatangi Bapak, baik lewat mimpi ataupun bentuk nyata yang dikira ular tadi itu. Mohon doanya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil sebagai bangsa manusia. Kali ini saya temani mediator saya, Mas Titis. Selamat Titis. Ya, Waalaikumsalam. Primosi tambah jadi primosi. Ini Mas. Saya tak izin tertawa dulu sebentar, boleh? Apa? Kenapa lah? Hari ini kok tidak sekali dia. Iya. Ketika berangkat disebut baik kok, Pak. Enggak. Lo, biasanya gimana? Enggak bisa ngomong tadi, Om. Kegiatannya memang agak ada kok. Udah ketahuan sudah? Sebentar. Biar kita pas dulu. Bon, sudah. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang di pada tubuh ini, termasuk yang goib tidak bisa mengganggu hasitis, otomatis sesuaikan dengan tubuh ini. Jin. Semua yang diceritakan teman saya tadi tertarik tanpa kecuali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Masuk teater. Energi sesuaikan dengan tubuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali pada kamu sendiri. Wallah, berapun lapis dajjal tebus. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Congkok langsung. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kalau bohong terpotong-potong, kalau jujur ya silakan bicara sama saya. Berbicara manusia panas sekali. Energi bentuk sekarang tubuh yang kau masuki. Allah. Berani?
sakit sekali. Berani? Kalau kamu lawan terus diajar terus kamu. Ayo. Hmm? Hmm? Mana? Assalamualaikum Mas. Kalau dia jujur dilepas, kalau bohong belajar lagi. Aduh. Nah, berarti masih melawan kamu. Lawan terus. Kamu sampai terus nanti kamu ngelawan kamu. Kenapa susah sekali ngelawan? Iya, ampun, lepaskan dulu. Lepas. Assalamualaikum Mas. Kalau dia jujur dilepas, kalau bohong baru diikat lagi. Panas sekali tubuhku. Sakitan. Kamu golongan apa? Saya. Golongan roh. Ajar lagi kalau bohong, Bu. Apa? Kapan sekarang ya? Ya ampun. Aduh. Ampun, lepaskan dulu. Ya kamu masih bohong itu biasanya kamu diikat diajar. Kalau jujur atau masih lepas ya? Sakit tubuhku. Sakit. Ya kalau jujur agak sakit lagi. Iya, saya akan jujur. Mas dilepas. Kalau bohong lepas lagi. Itu yang bagus. Kamu golongan apa? Saya dari bangsa iblis. Bangsa iblis. Aku ngaku tadi bilang assalamualaikum. Bawa apa kamu itu? Bawa tongkat. Untuk apa tongkatnya? Saya bisa berubah-ubah. Menyesuaikan daripada keinginan manusia. Nah, sekarang aku ingin tongkat jadi ular boloh. Saya juga ingin jadi ular, kenapa? Nah iya. Sekarang kembali ke wujud aslimu Allah. Kamu bulan iblis. Dari mana asalmu? Saya. Saya sebenarnya dahulu kala memang dari sebuah amalan dari manusia. Terus? Manusia itu ya. Salah satunya ini. Bang yang ini? Iya. Terus? Dia mendapat amalan itu dari seseorang yang dianggapnya sebagai seorang guru yang memberikan ijazah sholawat. Tapi dari sholawat itu banyak dari bangsa kami yang mengelabui manusia. Kamu jangan fitnah loh. Selamat. Saya tidak fitnah. Seperti ini kan bagus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Saya tidak memfitnah. Muhammad. Kan bagus itu. Cukup. Kan bagus itu. Saya tahu dan saya melihat. Nah terus? Itu dzikir sholawat. Di mana ada kebaikan yang tercipta dari apa yang kamu dzikirkan. Itu kan sama itu sholawat kan? Berbeda. Itu sholawat dulu juga kan? Sholawat yang dikerjakan oleh manusia ini. Di mana yang pertama. Dia mengarang sholawatnya sendiri. Mengarang sendiri? Iya. Terus? Lalu dari sholawat itu diberikan kepada manusia yang lainnya. Karena dari sholawat itu sendiri bisa menuruti daripada hawa nafsu sang maha guru itu. Kamu tahu bahwa iblis itu sekarang ini bisa menipu siapa saja yang menggunakan ala Islam. Kalau kamu tidak percaya, panggil saja Tuhan saya. Tidak jauh dari tempat ini. Kalau kamu hanya memanggil ular, untuk apa? Ular itu hanya bangsa siluman. Ya kamu bentuknya iblis kan? Iya. Lah iya berarti kan itu. Ya kan mau tanya aja tadi kan. Apa yang Bapak ini mimpi seperti
ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu golongan kami. Golongan kamu. Yang mendatangi di alam mimpi manusia ini. Paham, Pak? Di mana sosok ini dahulu kala setelah diajazahi amalia itu. Pernah disampaikan bahwasanya ketika kamu benar-benar mewiridkan amalia ini. Kelak kalian akan bertemu dengan baginda Nabi. Bukan semudah itu. Baginda Nabi itu siapa? Dan banyak memang sekarang ini manusia yang tertipu dari bangsa kami. Karena apa? Dari keinginan manusia itu sendiri. Dan dari amalan yang dia amalkan dia sendiri. Terus pernah mimpi juga ketemu Pak Jokowi Presiden Indonesia, itu bagaimana prosesnya? Bangsa kami selama ini ya mengikuti manusia ini. Dan beberapa kali memberikan daripada sebuah kemampuannya. Di mana sosok ini sendiri dahulu kala sering bertemu dengan orang-orang hebat. Dari hal itu sendiri, dia juga tersambung dari kodam-kodam leluhur yang membuat apa yang dia ucap pun seketika benar. Tadi mengatakan orang ini pernah ketemu seseorang penting siapa? Bentuknya bentuk apa? Bentuk nyata gitu ketemunya? Orang penting yang saya maksud itu ya, orang yang sudah diikuti golongan kami dan memiliki keilmuan dari bangsa kami. Orang nyata itu maksudnya? Iya. Contohnya? Orang pintar orang yang pintar. bisa memberikan daripada amalan. Terus yang tadi? Kenapa saya harus menunduk seperti ini? Ya kenapa? Kan bukan kemuan saya. Aku cuma ajak dialog aja kan? Lepaskan dulu. Kenapa? Kamu tidak menghormati saya. Yang ikut kamu siapa? Kan bukan saya. Golongan saya. Ya ngomong sama golongan saya sendiri tuh. Tidak mau mereka. Ya, berarti kamu kan niat jahat kan kalau begitu? Iya. Nah iya. Terus itu yang bentuk ular tadi siapa itu? Yang nyata? Itu pasukan saya. Pasukan kamu. Berada di selatan tempat ini. Dan semua itu timbul karena amalan orang ini kalau begitu? Iya. Ada beberapa dari jin penghuni tempat ini. Itu pun mereka sekarang ini menjadi budak kami. Penghuni asli tanah ini. Mereka pun jika saya panggil akan berdatangan dengan sendirinya. Tapi beberapa golongan saya sudah mengikat. Sekarang kalau izin beliau, jin budak kamu sekarang bebas lepas dan ikut masuk Islam, ingat wallah otomatis terlepas dari kamu. Untuk apa kalian membebaskan? Loh, jin itu tugasnya untuk beribadah pada Allah kayak manusia. Bagaimana menurut Anda? Tidak perlu seperti itu. Ya, kenapa? Itu sudah menjadi budakku. Atau kamu nanti kelak akan menjadi budakku. Ya wallahu a'lam. Sekarang begini, kamu seperti amal bapak ini kalau begitu kan? Iya. Sekarang bapak ini ikut siapa dilihat? Saya melihat. Nah, terus? Ada stempel di dada. Nah, terus? Dan terhubung dengan sosok manusia yang menjadi musuh kamu. Terus? Bala pasukanku sudah selama ini mengganggunya juga. Baik dari Kenapa? Saya disakiti golongan saya. Nah, jangan sok kamu. Assalamualaikum, Mas, dilepas dulu. Wallah. Bajingan. Padahal saya sedang menghidupkan pasukanku. Ya, saya mengakui kalah. Gak ada yang kalah yang menang, gak ada yang kalah yang menang. Semua sama atas kehendak Allah. Kamu gak boleh ngambil dari kami semua lepaskan Allah. Yang kamu ambil dari kami, keluarkan semua. Nguri lagi ya. Mana?
sekarang begini, udah jelas selama ini yang nampak di mimpi tempat saya ini, saya bentuk ular itu dari golongan sampean, ya toh? Itu pasukanku dari bangsa Siluman. Nah, terus yang mimpi menyerupai Rasulullah, Saya. nah kamu. Nah sekarang ini. Apa kamu tidak melihat tongkatku ini? Tongkatmu jadi ular itu loh. Kenapa saya seperti jin kecil? Saya nggak Tidak tahu. memiliki harga diri sedikit pun di sini. Nah sekarang ini Bapak ini kan manusia, saya juga manusia. Di mana di antara manusia tuh diperintahkan saling tolong menolong, saling membantu dan saling menasihat dalam hal kebenaran. Nah Bapak ini alhamdulillah diberi daya oleh Allah untuk bertobat. Bagaimana menurut Anda sekarang? Kerjakan saja. Akan tetapi ancaman dari bangsa kami pun tidak akan mudah begitu saja dilepas. Ya memang tugas kamu seperti itu kan. Serang. Kembali antara siluman ular. Siluman. Sekarang kayak kamu sendiri semuanya wallah. Yo. Kenapa berkhianat begitu mudah? Yo. Semua dari golongan jin yang diperbudak oleh iblis ini dengan izin beliau Sang Nirwana terlepas semua belenggunya dan otomatis stempel perintah dan menyerang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyerang semua. Terlepas. Tugas kalian sekarang bantai itu pada iblis. Mana? Saya akan membantu. Dibantu dari Panglima Derja yang sudah selama ini menjadi manusia. Siapa itu? Yang selama ini memberikan amalan kepada salah satunya manusia ini. Kenapa? Dan beberapa manusia-manusia lain. Mereka akan menghancurkan Panglima Derja. Semuanya. Allah terputus dengan saja Rasulullah. Mereka hanya bukan bangsa gaib, tapi mereka juga bangsa manusia. Tidak apa-apa. Nah sekarang kamu kena perintah dari beliau, masuk perintah ini bisa kamu tolak. Perintah dari Sang Yang Nurjawan tidak bisa kamu halangi. Masuk perintah ini. Jebol kamu. Kekuatan kamu, keilmuan kamu hanya untuk memperintahkan izin beliau Sang Yang Nurjawan. Sallallahu Kenapa begitu mudahnya kamu halangkanku? Saya tahu kau terhubung dengan sang raja. Nah itu walaupun kamu iblis kan juga alam gaib toh. Sekarang yang kamu ambil daripada kuasa semua Allah. Kamu ambil dari keluarga ini, keluarkan semua. Anak buahmu yang menyerupai ular semua di rumahnya itu. Keluarkan semua yang kamu ambil Pak ini. Terus semuanya kamu ambil. Saya itu kamu ambil dari anak turunnya, keluarkan semua Allah. Tidak satu pun yang tertinggal. Jika kamu jadi kurus, lapar. Mana? Udah belum? Makan semua. Insyaallah. Dan kamu kan kuat kembali, tapi kamu yang mengambil jadi hak kamu. Bahkan orang yang buat sholawat palsu tadi itu pun jadi hak kamu. Silakan diambil sana. Wall. Ambil. Ambil. Ayo. Aku tidak bisa mengambil itu. Kekuatan kamu boleh kembali, tapi untuk perintah izin beliau. Allah. Nah, aku tidak memiliki hak untuk mengambil itu. Yang lain.
hanya manusia menjadi pengikut-pengikutnya saja. Semua rohnya. Bahkan manusia yang mengganggu Bapak ini dalam beramaliyah diambil semua rububinya. Udah saya sekarang ambil upah. Orang ini akan dihancurkan. Bahkan Yang dibunuh. mengajukan itu ambil sekarang, wallah. Ambil. Orang yang punya ide menghancurkan Bapak ini ambil. Itu cukup repot. Biar kamu kenyang. Tunggu saja. Kau akan hancur. Dengan apa yang ada sekarang di dunia manusia. Apa? Dengan budaya-budaya baru manusia. Oh, udah paham seperti itu. Kan itu memang anak buah Dajjal dari muncul toh. Kamu juga bermain-main. Main-main gimana? Ini kami manusia, hidup seperti wajarnya aja lah. Saya sholat, saya kerja, saya dikiran, nggak perlu neko-neko, kan wajar bagi manusia kan? Gimana? Tidak. Gimana? Manusia itu harus khusyuk. Apa? Bersolawat, berzikir. Akan tetapi, zikir itu pun dari seseorang yang selama ini mendapat banyak mimpi petunjuk dari Rasulullah. Kamu kalau bohong hancur dari omong kamu itu Allah. Mimpi kok dipercaya, apa ya? Sekarang lagi lebih kuat lagi ya. Mana? Ayo. Lepaskan. Kamu siapa? Golongan di sini. Ya itu maka assalamualaikum. Materi jam-jam yang dikonstitusi sekarang sudah membuat dan otomatis Anda bertugas selamanya membantu rekan kami selama rekan kami ikut amal yakin izin billah Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, apa banyak jin terpirit-pirit lari semua. Sallallahu ala Muhammad. Gimana? Tunggu pasukan dari timur. Timur mana? Akan mulai satu persatu. Udah sering kami datang dari timur. Tunggu kau manusia. Kau yang membuka, kau yang harus mengakhiri. Dari timur itu berbalik saling menyerang antara mereka sendiri. Wallah. Tuh lihat. Jadi jelas selama ini yang menyerupai apa yang di Bapak itu golongan kamu kalau gitu ya. Ya? Iya. Bismillah. Kalau kamu tercipta dari amaliyah yang tidak menyambung secara ngarang-ngarang untuk nafsu, berarti kamu sekarang saatnya pulang. Pulang kemana kamu? Kepada sama golongan saya? Tidak mau pulang. Loh. Kamu pulang, ajar. Nah. Tadi jadi kamu berupa krimis hujan itu kan? Terus suara guntur itu. Aja terus sana, dilabrak. Kamu ini. Wallah. Gimana? Itu sedang terjadi peperangan juga di langit. Iya, makanya itu hancurkan sekerajaan sana. Wallah. Gimana guntur-guntur itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kesuwen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua sikat. Kalau masuk juga itu jaket langsung ke Rasulullah selamanya. Tiket sana tuh. Wallah sallallahu alaihi Muhammad. Kasihan. Pemirsa, demikian kiranya pengalaman yang dialami oleh salah satu rekan jamaah kami ketika dulu masih ikut amaliyah yang dulu Pak ya, dimana juga sepertinya amal sepertinya Islami, kadang juga sholawat kata mereka sebagai satu karangan dia sendiri dengan tujuan apa yang keinginan dia terus sampai, sehingga eloklah muncullah mimpi-mimpi seperti itu
Saya bentuk nyata seperti ular tapi gugur. Itulah pemirsa, makanya di kami hanya diajarkan untuk beribadah yang benar baik secara syariat maupun hakikat. Maka ibadah apapun itu kita laksanakan hanya karena berdasar taat kepada Allah dan hanya mengharap ridho Allah, itu aja. Jadi nggak ingin ini dari itu. Pak paham Pak G? Kami istiqomah Pak G. Dan selamat sampai akhir. Amin. Itu perjalanan boleh dipahami ya pemirsa, mudah-mudahan manfaat ini pengalaman nyata di antara satu teman kami. Masih Tis ya? Alhamdulillah, cuma ini kotor ini. sorry. Makan ini ya kan karena seperti itu nggak tahu. Terima kasih, hanya mohon maaf salah kata, salah sikap teman kami. Wassalamualaikum, rahayu.